Berawal dari keresahan menjaga lingkungan hingga kejelian melihat celah ekonomi, belakangan semakin banyak masyarakat desa bangkit merintis destinasi wisata di sekitar tempat tinggalnya. Tanpa latar belakang pendidikan formal pariwisata secara swadaya, warga belajar membangun infrastruktur sederhana hingga studi banding ke daerah lain demi memahami manajemen promosi. Modal utamanya seringkali bukan investasi besar, melainkan gotong royong dan kesadaran kolektif untuk mengubah potensi alam maupun aktivitas keseharian jadi atraksi bernilai ekonomi. Potret kemandirian ini tampak jelas di kawasan Gunung Luhur, Desa Citorek Kidul, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Udara dingin yang menusuk tulang menyambut fajar memperlihatkan lanskap pedesaan yang sempat viral sebagai negeri di atas awan. Awalnya kawasan ini hanyalah hutan yang aksesnya terbuka akibat proyek jalan. Komunitas pencinta alam setempat kemudian berinisiatif membuat pagar dan anak tangga agar akses lebih aman yang rupanya justru menarik minat pengunjung untuk mampir dan bertanya soal tarif masuk. Kesadaran akan potensi tersebut mendorong warga mengelola wisata secara otodidak di bawah bendera CV Mutiara Desa. Sukmadi, Ketua Pok Darwis Desa Citorek Kidul, bahkan melakukan operasi udara di media sosial dengan menggerakkan warga untuk meramaikan unggahan soal Gunung Luhur. Namun, ia mengakui bahwa tantangan tersulit bukanlah membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan sumber daya manusia agar warga siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para pendatang. Jadi potensi yang kami miliki itu sebenarnya lebih ke potensi alam, ya, potensi alam, terus potensi budaya juga, karena Citorek itu kan salah satu wewengkon atau kawasan adat yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, cuma yang untuk sementara ini yang sudah running itu ya di wisata alamnya ini, yang negeri di atas awan itu. Ke depan mudah-mudahan SDM ini menjadi fondasi agar orang Citorek bisa berdaya di tanahnya sendiri, gitu kan, dengan segala potensi yang mereka miliki. Jadi jangan sampai berkembangnya dunia orang Citorek jadi penonton. Kisah lain dengan nada yang sama datang dari Desa Wisata Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor. Desa ini sebenarnya tidak memiliki kemewahan alam seperti hawa dingin atau air terjun, tapi justru pemandangan jalan raya yang padat dan macet. Namun, warga setempat mampu menyulap sektor pertanian, UMKM, hingga sejarah jadi paket wisata edukasi yang menarik. Sejak menjadi desa wisata rintisan pada 2018, warga Desa Benteng mulai menawarkan pengalaman unik bagi masyarakat kota, seperti belajar bertani, memetik jambu kristal, hingga atraksi memandikan kerbau. Untuk menghubungkan antar kampung wisata, mereka memanfaatkan jasa sopir angkot lokal guna mengantar rombongan wisatawan. Hal ini jadi bukti bagaimana aktivitas keseharian warga dapat dikemas jadi atraksi yang berdaya saing. Kemudian harapan kami banyak kunjungan-kunjungan dari para tamu, akademisi, dan para pelajar serta mahasiswa yang lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian juga ada pendampingan ke desa wisata kami untuk pengembangan homestay-nya. Karena terus terang pengembangan homestay di Desa Wisata Benteng masih kurang. Kami baru ada sekitar 5 homestay, sementara banyak tamu yang ingin live in, yang ingin tinggal di Desa Wisata Benteng selama 2 hari 1 malam, itu sekitar jumlahnya 50 orang ke atas, itu sering tertolak karena keterbatasan homestay. Sehingga paket yang kami jual itu lebih mengandalkan ke kegiatan one full day trip. Artinya kegiatan satu paket kegiatan kunjungan ke Desa Wisata Benteng dari pagi sampai sore. Jika Desa Citorek Kidul dan Desa Benteng masih merintis kemandirian wisata, warga Sawarna di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, kini telah menuai hasil manis. Semua berkat keuletan warga mengelola potensi alam, khususnya Pantai Ciantir, sejak 2008. Pengelolaan wisata di sana tumbuh dari inisiatif masyarakat lokal dan aparat desa. Warga yang awalnya hanya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, bahu-membahu bertransformasi jadi penyedia jasa homestay, pemandu wisata, hingga pengelola warung dan jasa transportasi. Keuletan warga Sawarna membuahkan hasil manis ketika pada September 2024, desa ini berhasil meraih juara 1 desa wisata tingkat nasional.
Di pantai Ciantir yang dikenal dengan pasir putih dan ombak besarnya, masyarakat tak hanya menjual panorama pantai atau gua, tapi juga menjaga tradisi lokal sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Kegiatan penataan desa wisata ini kita butuh kesabaran, kesadaran kolaborasi kerjasama dengan semua pihak para pelaku usaha wisata. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi keterkaitan pengembangan desa wisata tersebut karena kami ditempa dan belajar menjadi seorang penggerak atau kumpulan penggerak yang tidak cengeng, akhirnya kami terus walaupun memang sulit dalam hal pembinaan. Seiring berjalan kemasan desa wisata kami bentuk, dan seiring berjalan pun mulai penyadaran kepada para pelaku usaha pariwisata yang ada di desa wisata Sawarna terutama. Mulai dari yang sering dominan tamu komplain itu biasanya dari pelayanan homestay saat itu homestay, dan juga dari pelayanan di selamat datangnya, yaitu pas ketika tamu turun. Nah, kita mulai melaksanakan dengan sabar penyadaran kepada mereka betapa penting dipupuk kebersamaan dalam peningkatan kualitas dari sisi penyampaian pelayanan. Berbagai hal kita lakukan, mulai dari pelayanan mungkin yang lebih disempurnakan, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menawarkan produk-produk di sini, penginapan, warung dan sebagainya. Terus kita juga mungkin karena memang areal yang kita kelola ini luas, bagaimana caranya kita menjaga kebersihan sampah, terutama yang terus terang aja rentan kita tiap minggu ini kita jaga di pantai sana, di pesisir sana supaya tetap bersih. Upaya warga di Sawarna, Citorek, dan Benteng menegaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah tentang keberanian untuk memulai dengan apa yang ada. Dengan pengelolaan yang otodidak dan semangat pantang menyerah, mereka tak hanya menjual pemandangan atau edukasi, tapi juga harapan bagi peningkatan kesejahteraan warga di kampung halaman mereka sendiri. Pada akhirnya, upaya warga bukan sekedar membangun tempat hiburan, melainkan sebuah gerakan swadaya untuk berdaulat di atas potensi tanah kelahiran sendiri.